Salam semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat sore Sobat Kreatif, sungguh sebuah kehormatan yang luar biasa bagi saya Astri Dwi Andriani untuk memandu diskusi dalam kelas online ajar episode yang kedua. Festival Top of Mind di Indonesia yang diselenggarakan oleh Indonesia Creative City Network atau ICCN. Kegiatan kelas ajar ini diselenggarakan berkat kerjasama dengan Dana Indonesia. Hari ini, teman-teman sekalian, kita tidak sekedar berbincang tentang festival sebagai perhelatan semata, tetapi tentang bagaimana festival menjadi medium pergerakan sosial, perayaan identitas, dan ekspresi kreativitas yang mampu membangun ekosistem budaya dan ekonomi komunitas. Dalam era disrupsi kali ini, ketika teknologi mempercepat perubahan dan mempersempit jarak, festival komunitas hadir sebagai jangkar identitas mempertemukan antara tradisi dan inovasi. Mari kita mulai perjalanan inspirasi ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin atau para peserta sekalian dipersilahkan dengan hormat untuk mengaktifasi fitur kamera dan duduk dengan tegak. Ya, kita ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah berpartisipasi menyimak bernyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan seru-seruan berdiskusi dengan tiga orang ya, teman-teman. Ada Pak Heri Pemad gitu ya dari founder Art Yogyakarta, ada Pak Budi Setiawan, Presiden Jember Fashion Carnaval Jember. Kemudian ada Pak Arif Yudi, founder Festival Rampak Genteng Majalengka. Tapi sebelum bertemu dan sharing season bersama tokoh-tokoh luar biasa di festival komunitas kali ini, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Indonesia Creative City Network (ICCN), seorang tokoh yang konsisten mendorong ekosistem kreatif di Indonesia, TB Vicky C. Satari. Kepada Kang Vicky, kami persilahkan. Terima kasih, Astri, Bu Rektor. Ini satu kehormatan buat ICCN ya. Jarang-jarang kita punya moderator rektor ya, sitas dari Putra Indonesia, Teh Astri Dwi Andriani. Jadi belum masih bisa dipanggil teh rektor ya, bukan Bu Rektor, masih terlalu tua kalau misalnya itu Bu Rektor. Jadi luar biasa. Terima kasih sekali lagi atas perkenannya untuk menjadi moderator di kelas ajar terkait dengan Festival Komunitas Series. Tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang kita banggakan bersama para narasumber yang luar biasa, Mas Heri Pemad, Arif, kemudian Mas Budi, dan
Khususnya juga saya menyapa Kang Mario Davis, Deputi 2 yang selaku pengampu program ajar di ICCN dan teman-teman pengurus Porda Jejaring Indonesia Crisis Network yang ada yang hadir. Selamat juga menunaikan ibadah puasa yang menjalankan ya. Nah, mudah-mudahan ini jadi bagian dari kontribusi kita untuk sharing hal-hal yang positif, jadi ibadah untuk para narasumber, buat teman-teman juga yang hadir tentunya. Teman-teman, ini adalah kelas tadi seperti disampaikan oleh moderator. Ini adalah kelas yang kedua, ya, series dari Hajar terkait dengan festival komunitas. Ke depan juga harusnya ada dan seterusnya, nanti mungkin akan lebih detail disampaikan. Dan tentunya ini sesi yang hebat, sesi yang luar biasa, karena kita punya 3 narasumber top. Kalau disebut festival top of mind, nah ini top of mind-nya levelnya level global, bukan hanya nation. Global top of mind festival. Ada Arjok, Mas Pemad, saya ya berulang kali lah hadir di Arjok. Tahun ini harusnya sudah tahun ke-18 ya, Mas Pemad ya. Akan banyak sekali tentunya Mas Heri ini akan sharing bagaimana kemudian event atau festival Arjok ini bisa menjadi lokomotif yang menarik industri sebetulnya. Khususnya industri seni, ya bukan industri, tepatnya mungkin ya seni lah, karya seni, festivalnya dapat ya, dan kemudian jadi rujukan, kemudian jadi titik tujuan buat para kreator, buat para seniman untuk bisa tampil, bisa berkarya, ikutan lolos kurasi dari Mas Heri gitu ya di Artjok gitu. Ini menurut saya udah kita bakalan dapat banyak bagaimana tadi sebuah festival ini driven di community, di actors gitu ya, khususnya dari sisi art gitu. Kemudian juga dari Jatiwangi. Kalau Jatiwangi ini juga saya mengenal sekali gitu. Sudah 2 kali saya ke Jatiwangi ini, Kang Arif ya. Ini bagaimana festival memotret potensi lokalnya, kemudian bisa mengeskalasikannya menjadi narasi kota, bisa menjadikan solusi buat masyarakat di sekitarnya, di kotanya gitu ya, yang tadi multiplier efeknya ini dapat gitu ya dari sisi Jatiwangi. Menurut saya Rampak Genteng, festival Rampak Genteng ini tadi konteksnya merawat tanah, merawat kehidupan, itu bukan hanya sekedar personifikasi atau metafora, tapi ini menjadi real ya. Real, nyata bahwa Genteng, narasi Genteng ini kemudian bisa dieksplor dengan ditranslasi ke beberapa lintas subsektor industri kreatif. Ada krianya, ada musiknya, ada seni pertunjukannya, ada desain produknya, dan seterusnya. Ini kan tadi, jadi berdasarkan festival yang mendrive melalui komoditas unggulan domestiknya, kemudian menggerakkan, diturunkan ke beragam kreativitas. Nah, ini untuk yang Jatiwangi dari pandangan kacamata saya. Nah, tentunya Mas Budi dengan Jember Fashion Carnaval, saya Mas Budi izin merasa juga sempat dimentori oleh almarhum Mas Dinan Faris. Kami menjadi beberapa kali narasumber bersama waktu saya masih di Asosiasi Clothing Bistro ya, di KIK gitu. Saya juga pernah mengundang ke Jogja waktu kami pernah bikin event Kick Fest tahun 2008 ya waktu itu. 2008 berarti nyaris 17 tahun yang lalu dengan Mas Dinan. Nah, Mas Budi ini sebagai Presiden GFC rasanya tadi mengattract sebuah kota. Nanti Mas Budi pasti cerita inspiratifnya Jember itu
bagaimana connectivity-nya, accessibility-nya, kemudian tiba-tiba ada satu-satunya event di Indonesia pertama waktu itu yang masuk kalender event dunia dari Jember. Terus narasinya kaitannya dengan isu sustainability, isu environment, isu recycle, produk-produk recycle gitu. Nah ini kan out of nowhere Jember tiba-tiba bisa masuk ke level dunia, fashion, produk recycle gitu. Nah ini bagaimana mengemasnya dan paling penting adalah konsistensinya sampai dengan hari ini kita akan banyak belajar dari ketiga narasumber yang luar biasa. Jadi sekali lagi terima kasih Mas Heri, Kang Budi, kemudian Mas Budi ya, terus atas berkenannya kehadirannya teman-teman kita wajib nih untuk pantau terus sampai selesai nih, nggak akan kehabisan inspirasi dari teman-teman para narasumber yang luar biasa ini. Sekali lagi selamat untuk menikmati, selamat untuk ngabuburit dengan penuh inspirasi. Saya kembalikan ke Teh Rektor kita yang hebat sebagai moderator, Teh Astri Hatur Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Kang Vicky. Jin putus-putus. Fashion Karnaval bukan sekedar parade, melainkan panggung identitas dan mimpi, sebuah perayaan yang merajut fashion komunitas. Siapakah sosok di balik Jember Fashion Carnaval? Mari kita kenalan terlebih dahulu dengan dari Institut Teknologi Indonesia, kemudian saat ini tinggal di Gunung Batu Permai, Blok. Mbak Astri, mohon maaf, nggak terdengar suara Mbak Astri. Oh iya, mohon maaf Bapak, apakah sekarang sudah terdengar dengan jelas? Sudah jelas sekarang, Oke, Mbak Astri. mohon maaf ya Pak Budi, masalah teknis biasa di era digital. Ya, kita pengen tahu nih, kita kenalan dulu. Saat ini Pak Budi adalah Ketua Yayasan Jember Fashion Carnaval, betul ya Pak ya? Sejak 2008 sampai dengan saat ini, Presiden Jember Fashion Carnaval, Komisaris PT JFC Global Indonesia dan Official Leader JFC Roadshow Nasional dan Internasional. Kita sambut dengan meriah Bapak Budi. Halo, apa kabar Bapak? Sehat ya Pak ya? Terima kasih, sehat dan semangat semuanya di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Energinya masih 300%. Walaupun udah sore, semangat nggak kendor ya Pak ya? Tambah naik energinya, soalnya tambah dekat Alhamdulillah. maghrib. Alhamdulillah. Nah, Pak, kita ingin belajar lebih banyak nih, Pak, dari Jember gitu ya. Bagaimana sih sebuah festival itu, bagaimana cara menggerakkan masyarakat biar sama satu frekuensi, kemudian cara mengumpulkan gitu ya, mengumpulkan masyarakat hingga pada akhirnya terbentuk nih brand awareness gitu ya, nggak cuma di kancah lokal ataupun nasional, tapi juga global. Wah, ini luar biasa sekali. Semoga praktek baik di Jember bisa diadopsi oleh kabupaten-kabupaten lain ya Pak ya. Waktu dan layar Amin. dipersilahkan. Baik, Mbak Astri, selamat sore semuanya. Mas Vicky, Mas Eri, Mas Arif, ya. Mbak Astri, setelah adik-adik semua yang ada di sini. Eh, di obrolan JFC ya, Jember Fashion Carnaval ini, saya sebut aja nih obrolan ya, karena kita memang ngobrol, tidak lagi presentasi, supaya adik-adik juga lebih nyaman aja. Eh, banyak hal sebenarnya yang bisa kita bahas kalau terkait dengan Jember Fashion Carnaval.
Dalam hal ini yang menjadi prioritas dari saya, dari kami di Jember Fashion Carnival ini adalah tentu saja obrolan yang mana nih yang mau kita deliver, ya, yang bisa kita jadiin topik, yang itu nanti bisa dipakai dan bermanfaat buat semua yang ada di sini ya, teman-teman semua yang ada di sini tanpa terkecuali, gitu loh. Nah, kalau bicara obrolan mana yang bisa dipakai dan itu bermanfaat buat adik-adik yang ada di sini, kita saling belajar ya. Eh, saya akan coba untuk eh, menguraikan JFC ini dalam dua dua sequence, eh, di dalam dua halnya. Yang satu itu adalah behind the skin-nya ya. JFC ini as a movement, sebagai pergerakan. Terus kemudian nanti di jelang akhir saya akan spill untuk JFC 2025 di tahun ini. Ya. Nah, nanti masing-masing itu ada goals-nya. Yang pertama ini kalau bicara behind the skin atau JFCS movement ini adalah uh, terutama untuk teman-teman yang memang ingin memiliki event yang sustain. Ya, JFC digagas oleh founder Jember Fashion Carnival Mas Dinan Faris tahun 2003. Ya, beliau adalah, kami menyebutnya di JFC itu Superman. Ya, kami mendampingi Mas Dinan sejak JFC masih belum terlahir. Ya, artinya pra JFC kami sudah bersama dengan Mas Dinan. 2003 Mas Dinan selenggarakan JFC yang pertama. Lalu kemudian 2019 Mas Dinan berpulang. Ya, 2003 sampai 2019 itu Mas Dinan adalah sebagai Superman-nya di JFC. Kita adalah orang-orang yang mensupport Mas Dinan di dalam apa yang diperlukan oleh Mas Dinan. Saat Mas Dinan berpulang, ya, di 2019 tentu saja di antara kita timbul pertanyaan besar, siapa yang bisa menggantikan peran Mas Dinan? Dan ternyata semua tidak ada yang sanggup menggantikan peran Mas Dinan. Ya, kita harus merubah dari yang tadinya Mas Dinan as Superman di Jember Fashion Carnival ya, mendeliver kita semua untuk bisa meng-create sebuah event. Semuanya serba bisa, Mas Dinan. Kita harus merubah ini menjadi sebuah kolaborasi atau sistem. Karena JFC ini harus uh, diteruskan karena cita-citanya Mas Dinan yang begitu besar yang sudah juga menjadi bagian dari cita-cita kami berarti, gitu loh. Untuk Jember menjadi kota fashion carnival tourism. Nah, supaya JFC ini bisa kami lanjutkan, memang butuh waktu bagi kami untuk mencoba mengurai sosok seorang Mas Dinan ini, gitu loh. Apa saja sih yang harus tetap terjaga, tetap hidup, meskipun secara raga Mas Dinan sudah berpulang, tapi secara value ini harus tetap hidup supaya JFC ini bisa bertahan, ya, lintas generasi bahkan dari Mas Dinan ke kami dan nanti dari kami ke generasi-generasi berikutnya. Maka kami mencoba untuk menggali core value dari seorang Mas Dinan. Inilah yang kami bawa untuk JFC ini tidak berubah secara identitas jati dirinya. Dari Mas Dinan sebagai founder sampai nantinya akan diteruskan ke generasi-generasi berikutnya. Maka disitulah kami menemukan, kami gali bersama-sama ada 4 core value atau nilai-nilai inti dari sosok Mas Dinan ini yang harus selalu kami jaga sepanjang perjalanan JFC bahkan lintas generasi. Jadi 4 core value ini kami akan jelaskan kami obrolin secara singkat ya adik-adik ya. Yang pertama itu inklusif value-nya Mas Dinan atau value-nya JFC ini. Inklusif ini maksudnya gini, siapa aja boleh ikut. Kamu mau gemuk, mau kurus, mau tinggi, mau pendek, mau kulit hitam, mau kulitnya kuning langsat, kamu mau pandai, tidak pandai, mau di desa ataupun di kota, semua kamu boleh ikut di Jember Fashion Carnival dan berhak mendapatkan hak yang sama. Semua diperlakukan sama, ya, punya kesempatan yang sama. Itu adalah inklusivitas di JFC, ya. Lalu kemudian kekuatan transformatif ya atau media transformasi. Kalau sudah kamu ikut JFC ya, maka kamu akan masuk ke dalam wadah yang itu akan mentransformasi kamu, akan mentransformasi mereka atau mentransformasi kalian. Dari kalian yang kurang kreatif menjadi lebih kreatif. Kalian yang tidak pede jadi lebih pede. Kalian yang tidak atau sulit bersosialisasi
menjadi lebih berani bersosialisasi, berani ngomong di depan orang banyak, ya kan, berani menunjukkan karya kalian. Itu yang dimaksud dengan JFC sebagai media transformatif, ya. Lalu kemudian Mas Dinan ternyata juga mendeliver nilai inti itu adalah kebanggaan budaya, ya, bangga terhadap budaya Indonesia. Jadi anak-anak muda yang tadinya mereka nggak bangga, sulit untuk dekat dengan culture, ya, dengan budaya, di JFC ini mereka didekatkan, diperkenalkan, diajari inspirasi kostum. Jadi bukan cuma dikasih tahu, tapi diajak terlibat dan diajak bikin, membuat karya yang itu pada akhirnya membuat mereka mengenal budaya ini lebih lebih dekat, dan mereka take a part di dalam proses membawa budaya ini menjadi sesuatu yang diperkenalkan ke publik secara lebih luas. Nah, ini kekuatan JC sebagai cultural pride atau kebanggaan budaya, ya. Lalu kemudian inovasi global. Jadi Mas Dinan sejak dulu 2003 itu sudah mengajarkan tentang pentingnya global inovasi ini untuk selalu bisa menjaga runningnya budaya kita ini, nilai-nilai bijaknya budaya kita itu untuk tetap bisa dibawa lintas generasi. Nah, disitulah memang dibutuhkannya eh, inovasi global, ya, yang bisa membuat ini akan selalu dekat dengan generasi berikut, generasi berikut, generasi berikut. Nah, ini kurang lebih kalau berbicara tentang core value dari Mas Dinan ini. Jadi ini harus kami hidupkan terus, ya, di Jember Fashion Carnaval. Lalu kemudian yang berikutnya lagi, untuk event budaya ini bisa bergerak terus. Berarti JFC juga harus mempersiapkan dirinya untuk menjadi bertumbuh dan independen, ya. Jadi meningkatkan independensinya untuk di dalam gelaran budayanya ini. Nah, di sini uh, kami munculkan yang kami menyebut dengan JFC Treasure Map. Nah, ini adik-adik begini. Kalau kita penggiat event atau kita pelaksana event, kita tidak memiliki treasure map, ya, eh, maka kita akan relatif mengalami kesulitan untuk membawa event kita ini menjadi sebuah event yang bisa bertahan, ya, atau konsisten. Kita bisa langsungkan tiap tahun, ya, tahun berikutnya, dan bisa dikembangkan. Nah, di JFC ini ada, kita menyebutnya adalah JFC Treasure Map. Ini ada 5 pilar di JFC Treasure Map. Kita mulai dari value yang tadi sudah kita jelaskan, ya, itu harus kita running dengan uh, baik. Lalu kemudian selain value juga ada program, ya, ada produk, terus kemudian ada networking, ada market. Kurang lebih begitu. Value kita benahi, kita tata dengan baik. Lalu kemudian setelah value kita tata dengan baik, kita mulai menyentuh yang berikutnya, yaitu produk-produknya. Mulai kita kembangkan, ada produk-produk apa aja di dalam event yang kita bangun, ya. Ada make up, ada kostum, ada produk eventnya sendiri, ada produk-produk destinasi wisata dan UMKM dan lain-lainnya. Lalu kemudian juga tentu saja kita nggak bisa berdiri sendiri, kan. Maka disinilah kita perlu mengembangkan linkage atau networking kita, ya. Sore hari ini pun menjadi bagian dari kita membangun linkage atau networking. Lalu kemudian nanti dari networking itu pasti akan membuka peluang dibukanya program-program lebih banyak lagi, lebih berkualitas, ya, lebih berkelanjutan. Lalu kemudian nanti dari program-program tersebut pada akhirnya kita akan bisa meng-create treasure map yang terakhir, yaitu market. Sehingga pada akhirnya ini akan menjadi sebuah kegiatan seni, kegiatan budaya, sekaligus juga menjadi sebuah industri, ya. Sehingga ini akan bisa berkelanjutan pada akhirnya. Nah, itu yang kami sebut dengan JFC Treasure Map, teman-teman semua. Dari sini, ya, dari sini adik-adik pasti akan berkelanjutan memberikan dampak yang lebih besar. Seperti juga JFC memberikan dampak pariwisata pada Jember. Lalu kemudian JFC juga menjadi karnaval yang dikenal juga sebagai karnaval terbesar, ya, salah satu karnaval terbesar di dunia. 2011 itu Google Search Engine, ya,
Karnaval Brasil itu menduduki peringkat 1 untuk liputan berita karnavalnya. Namun untuk liputan foto karnaval, Jember Fashion Carnaval itu berada di peringkat 1 bahkan mengungguli Brasil. Ya, liputan foto-foto karnavalnya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena liputan dari media yang begitu luas, ya. Pada akhirnya JFC menjadi salah satu karnaval yang mulai mendapatkan pengakuan lebih luas lagi di dunia atas keunikan-keunikan yang muncul, ya, liputan-liputan media, kompetisi-kompetisi internasional, penghargaan-penghargaan di Best National Costume, ya, hadirnya di event-event mewakili Indonesia di ajang-ajang event internasional, di Dubai, di Jerman, di USA, dan negara lain. Nah, itu kalau kita berbicara tentang JFC secara movement, ya. Itu kami jelaskan secara singkat-singkat aja adik-adik. Sekarang kita coba lihat video singkat ini sekedar untuk mengantar kita pada saat kita mau diskusi tentang event, ya. JFC sebagai event. やっぱりもうインドネシアのね JFC のすごいカラフル、エキサイティング、想像以上で感動しました。Jember Fashion Carnival, an explosion of creativity, culture, and innovation, where fashion and art converge to tell stories that captivate the world.前回 もらったパワーやエネルギーとクオリティを今年ももっとたくさんの人に広げて、角川ドリームを知ってもらって、もっとたくさんの人と JFC has brought together local and international talents, celebrating the artistry of fashion and performance on a global stage. 思い出と楽しい時間を作るためです。It's more than just a fashion show. JFC is where creativity blends with tradition, celebrating cultures from around the world through stunning fashion and captivating performances in an unforgettable carnival experience. I'm really amazed and impressed at what they've been able to do through the community in a reasonably small place where so much effort has gone into producing something which is just fantastic. 日本とはちょっとグローバルがまたちょっとすごい大きな、なんてイベントですし、ここに来て改めて生で見てびっくりしたのがやっぱ衣装の凄さ、見てわかるように私も日本の中では派手な方なんですよ。でも全然。Each costume showcased at JFC carries a unique theme and is meticulously designed. Many of these costumes convey powerful messages, addressing global issues and sparking conversations through the art of fashion. 衣装はすごかったですね。大きくて、やっぱしかも、派手だし、その一つ一つの、コンセプトがすごいはっきりわかるし。Because it's not just about showcasing art, it's about educating through it. Every year, millions worldwide gather to experience this extraordinary event. JFC のことはもう世界で2番目のカーニバルっていうことは存じてます。JFC とっても楽しかったです。出演させていただきありがとうございました。ありがとうございました。
With your support, JFC will continue to thrive, fostering innovation in spectacular performances, visual art, music, and, of course, the stunning costumes that make this event truly unforgettable. I love the costumes, I love the management. I always take many good photos. Some of them are published, but I do love the show, yeah, and I'll be back, yeah. JFC Because so many people are going to want to come. But I think this is going to be huge. It's going to explode. Because it is more than just a carnival, it's a movement. And as we look to the future, the possibilities are endless. Thanks for your support, and see you at the next JFC. Baik, terima kasih. Mbak Astri boleh minta tolong untuk operating presentasinya Boleh. dari kita, Oh, dari boleh. kami saja. Baik, Ya, baik. Dipersilahkan. oke. Cross check aja Mbak Astri, berapa menit yang tersisa supaya saya bisa handling untuk Baik. presentasinya. Mohon izin 3 menit bersisa, Mas Budi. 3 menit tersisa. 3 menit, Oke. betul. Saya harus langsung lewatin ini. Tolong di slide yang event. Bentar, maaf. Ya, oke. Langsung bicara tentang event tahun ini ya. Tema besarnya adalah evolution. Ini akan berbicara tentang human. Jadi pencapaian terbesarnya manusia itu sejak awal manusia ada sampai saat ini itu apa saja. Jadi ini lebih kepada sebuah reminder bagi kita bahwa manusia itu pada hakikatnya itu diciptakan dengan tubuh, terus kemudian jiwa atau pikirannya ya, itu sebenarnya memiliki kemampuan nyaris tanpa batas. Jadi kenapa begitu banyak manusia yang mereka tidak menggunakan pemberian yang Maha Kuasa itu dengan baik. Nah, ini yang ingin kami sentil sebenarnya di dalam tema utama JFC yang tahun ini. Jadi evolution, berbicara tentang impian, terus kemudian journey-nya manusia untuk menemukan apa yang terbaik bagi mereka sampai pada akhirnya mereka tiba pada pencapaian. Jadi kalau JFC sendiri itu akan ada 3 hari kegiatan, 8, 9, dan 10 Agustus. Lalu kemudian konten eventnya sendiri ada 6 event selama 3 hari itu. Ada Artwear Carnival, ada Pet Carnival, ada Wonderful Archipelago Carnival Indonesia, ada World Kids Carnival, ada Exhibition, dan ada Grand Carnival, Mbak Astri. Ini kami ingin sekali mengajak teman-teman yang berkesempatan untuk datang di 8, 9, dan 10 ya. Itu adalah kesempatan untuk melihat bagaimana sebuah gelaran event itu akan melibatkan begitu banyak komunitas dan pendatang ya. 2 hari lalu kami baru close register untuk volunteer. Kami buka 10 hari sebenarnya. Ternyata hari ketiga itu dari kebutuhan 300 volunteers kami, ternyata yang register sudah hampir 1000. Jadi kami close di hari yang ketiga. Jadi sekarang atensi dari anak-anak muda untuk mereka terlibat dan tahu tentang JFC sendiri juga sudah sangat besar ya. Kami rasa itu dulu Mbak Astri. Ini kami lewatin cukup banyak slide, tapi nanti kita bisa diskusi bareng-bareng nanti di sesi diskusi. Terima kasih. Siap, ya, raise hand, tepuk tangan yang meriah untuk Pak Budi. Terima kasih banyak atas inspirasi yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di darat ya, Mas ya. Nah, nanti tuh udah di Ditunggu spill. Mbak Astri, ditunggu ya di Jember ya. Siap, 8, 9, 10 Agustus 2025 di Jember ya, Mas ya. Siap. Ya, di Jember, Pak Astri. Ya, terima kasih banyak Pak Budi. Dari Jember, teman-teman, kita akan beralih ke Jatiwangi, sebuah wilayah yang membuktikan bahwa seni bukan hanya ekspresi, tetapi juga alat pemberdayaan masyarakat. Melalui rampak genteng, tanah menjadi medium.
Suara menjadi narasi dan komunitas menjadi jantung pergerakan. Festival ini bukan hanya perayaan, tetapi juga manifestasi filosofi merawat tanah, merawat kehidupan. Siapakah sosok di baliknya? Yuk kita kenalan dulu dengan Bapak Arif Yudi. Beliau adalah sosok seniman, kurator, dan produser budaya yang tinggal dan bekerja di Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Indonesia. Sejak 1990-an, dia telah aktif terlibat dalam berbagai proyek seni rupa baik di tingkat lokal maupun nasional. Selain berkarya, beliau juga berperan penting dalam dunia kurasi dan jurasi, mohon izin, maksud kami kurasi dan juri seni dengan sejumlah penghargaan bergengsi yang diterimanya seperti Art Stage Award di Art Stage Jakarta pada tahun 2017 dan penghargaan Idea Fest tahun 2021. Beliau aktif menyelenggarakan berbagai pameran, seminar, dan kuliah umum, termasuk menjadi pembicara dalam berbagai program seperti Lumbung Inspirasi dari Desa pada Pekan Kebudayaan Nasional 2021 dan Denpasar 2021 Rising Sea. Karya dan kontribusinya juga telah dipamerkan dalam berbagai acara internasional, termasuk Dokumenta 15 di Kassel, Jerman pada tahun 2022. Mari kita sambut dengan meriah Pak Arif Yudi. Halo, apa kabar Bapak? Baik, Teh Rektor. Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Iya, biasanya saya sering lihat di YouTube atau di Instagram nih. Sekarang bertatap layar langsung. Salam hormat untuk Pak Arif Salam Yudi. hormat, Teh Rektor. Ya, tanpa lama lagi waktu dan layar dipersilahkan Pak Arif. Aduh, berarti saya di antara dua gajah nih ya. Gajah Jember sama gajah Jogja nih. Aduh, saya pelanduknya di tengah-tengah nih. Salam kenal semuanya, terima kasih. Keren banget ini sore ini. Kang Piki hatur nuhun, hormat selalu, tetap sehat. Teman-teman CN, Kang Mario, Kang Galih kalau nggak salah. Terima kasih kesempatannya. Saya akan memulai dari mungkin karena memang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan secara baik Rampak Genteng ini. Maksud saya karena secara festival atau secara program itu sangkutannya terlalu banyak hingga kalau didekati hanya secara konten gitu ya, secara isi dari festival mungkin nggak terlalu bisa banyak dibicarakan. Jadi sebenarnya Rampak Genteng ini kita mulai dari 2012 seiringan dengan kami menyatakan kami harus kami bikin namanya Tahun Tanah per 3 tahunan. Jadi dicanangkan dari 2012. Nah, Tahun Tanah ini yang dilaksanakan per 3 tahunan, itu salah satunya ada Rampak Genteng. Nah, saya Arif Yudi, saya pernah tinggal di Bandung cukup lama, kemudian merasa tersisih karena pertanyaan besar di kepala yang terganggu karena pertama pertanyaan tentang dari kalimat besar dari Jerman bahwa semua orang bisa jadi seniman, terus apapun bisa jadi seni. Nah, itu ternyata mengganggu kepala saya hingga tadinya saya punya cukup kenyamanan karena punya galeri alternatif di Bandung. Saya tinggalkan, saya tutup dan pindah ke Jatiwangi untuk mencoba menemukan itu, menemukan kebenaran dari kalimat itu. Saya agak termasuk korban dari kalimat besar itu. Nah, tadi saya juga mendengar Mas Budi, menarik karena festival Jembernya, Jember Carnival Fashion Festivalnya, itu sangat cukup jelas bagaimana soal siapapun boleh ikut terlibat, mau
berbadan besar, berbadan kecil, berbadan tinggi, dan seterusnya boleh ikut. Ini juga menarik. Dan intinya adalah kejarannya bagaimana menguatkan identitas, berani berbicara, punya kepercayaan diri. Dan ini sebenarnya yang dibicarakan Mas Budi tadi, ini hampir di urusan daerah-daerah yang bukan arus utama dari kebudayaan. Rasanya begitu ya. Tapi kalau yang datangnya dari Bandung, datangnya dari Jakarta, datang dari Jogja atau Bali itu yang sudah sering dibicarakan tiap hari nama-nama kota itu persoalan berani, kebanggaan pada wilayah itu nggak terlalu di ini kan, nggak terlalu nggak jadi problem. Tapi di daerah-daerah pinggiran atau terutama di tempat kami itu nama kebanggaan daerah itu, kebanggaan wilayah itu semakin tipis dan jadi keminderan yang luar biasa. Dan ini jadi masalah pertama ketika kami bekerja sebagai sebuah komunitas namanya Jatiwangi Art Factory. Nah, selanjutnya karena tadi saya bilang kalimat tadi, maka kemudian ini yang menarik. Terima kasih. Bahwa ternyata dari festival itu kita bisa mendapatkan banyak selain daya kejut untuk menandai sebuah wilayah. Makanya kemudian ada Jember keluar, ada Dieng keluar, ada mana lagi ya yang terdengar? Banyak sekali yang terdengar festivalnya yang kemudian itu orang menjadi penasaran pada wilayah itu. Nah, dari daya kejut ini kita mengikat bahwa kita kemudian punya namanya kebanggaan wilayah. Nah, kebanggaan wilayah ini sebenarnya yang kita ikat ketika kita mulai bikin festival. Jadi sebenarnya yang kita bikin festival itu bukan hanya Rapak Genteng. Kalau di Jatiwangi Art Factory ada tahunan, ada 2 tahunan, ada bulanan gitu. Yang Rampak Genteng ini 3 tahunan. Jadi memang secara keseluruhan kita membuat festival sebagai metode. Kenapa metodenya lebih festival? Walaupun kadang-kadang kita juga cukup serius misalnya membuat pameran, tetapi feel-nya tetap feel festival, bukan feel pameran seni rupa atau pameran kriya dan seterusnya yang kadang-kadang rasa tegangnya luar biasa karena di pameran kami atau di festival ini kita menemukan terutama rasa kesetaraan, rasa gembira, rasa sejajar, hingga kita bisa, karena tugasnya festival itu salah satunya bukan menguatkan konten, tapi juga mempertemukan orang-orang. Jadi kalau dilihat dari ininya, festival memang ruang untuk bertemu. Makanya kemudian ketika pembesar, penguasa, pengusaha, warga biasa, murid dan seterusnya ketemu di festival, kita bikin arena itu menjadi seperti cair dan kemudian bisa ngobrol lebih rileks tentang banyak masalah. Dan tentu saja karena rileks banyak masalah itu kemudian bisa dikunyah dengan baik dan bisa diselesaikan dengan lebih tenang dan lebih bersama-sama. Itu yang pertama. Jadi festival itu menemukan itu. Selain tentu saja festival ini sebenarnya kita bisa menangkap potret realitas di wilayah itu, terus menghubungkannya ke masa depan. Jadi gimana ya? Ini memang agak sok banget nih saya hari ini kalimat-kalimatnya. Jadi gimana ya, bahwa pengen sekali dari niat awal kita itu festival itu punya apa ya? Punya pandangan bahwa sebenarnya kita sedang menghubungkan pada masa depan. Jadi bukan soal
ada festival, terus menyusun talent-talent, lalu rundown dan seterusnya. Tapi bagaimana menguatkan bahwa kita bisa menangkap kegelisahan bersama dan seterusnya pada masa depan. Karena imajinasi masa depan, saya kira soal masa depan itu warga di daerah kecil itu sama sekali takut membicarakan masa depan. Seolah-olah masa depan itu hanya bisa diimajinasikan oleh orang-orang yang kalau biasanya orang kota, orang desa sini biasanya bilangnya, ya wah, itu mah hanya untuk orang-orang yang pintar atau orang-orang yang untuk pemimpin atau sesuatu kayak gitu. Jadi bayangkan warga wilayah Majalengka, kalau Jatiwangi itu kecamatan, itu hampir sepenuhnya ketakutan untuk menyusun barang-barang masa depan wilayahnya. Nah, kami mencoba itu memakai pola festival Rampak Genteng ini sebagai satu langkah. Nah, ini tahun 9 memang kalau Rampak Genteng itu memang ininya dari Genteng dan kami punya sejarah yang cukup panjang karena memang ada pabrik gula yang dibangun oleh Belanda waktu itu. Yang kemudian bangunannya setelah 1910 kalau nggak salah mulai ada wabah tipes kemudian jadi Minjuk jadi diganti oleh Genteng dan seterusnya dan itu menjadi awal dari pabrik Genteng yang ada di Jatiwangi. Tadinya besar, sekarang tinggal 160 pabrik. Tadinya 600-an. Hampir 80% itu penduduk Jatiwangi ikut terlibat di pabrik di Genteng rumahannya. Nah, ini sebelumnya ini yang coba kita tutup ya sebelum kita ngomongin festival. Jadi ketika awal kami memetakan, ketika kami berkumpul dan kemudian menyatakan menjadi komunitas Jatiwangi Art Factory, kami petakan, kami coba list apa sih yang kita punya, modal apa aja. Modal ekonomi nggak punya, modal budaya juga nggak terlalu kuat, karena tidak punya tradisi seni yang begitu jelas dan seterusnya. Modal sosial tidak ada, modal simbolik, modal kapital dan seterusnya juga tidak punya. Yang satu-satunya adalah modal orang, banyak orang. Jadi sebenarnya kemudian ketika kita membuat Jatiwangi Art Factory, konsentrasi pertamanya adalah banyak orang. Yang kemudian itu menjadi yang kami sebut warga. Dan warga itu adalah kami sendiri dan orang-orang di sini. Karena kemudian menggerakkan warga hingga dari Festival Rampak Genteng itu ada melahirkan banyak grup musik, ada Anyatera, ada Lair, ada Mother Bank, ada Tara Wengkar, ada Tinyuh, dan itu sudah jalan-jalan kemana-mana, pelosok dunia dan di berbagai festival sudah dimasukinya. Itu melahirkan banyak grup musik dari. Jadi setelah kewargaan ini, kemudian kami coba sambungkan apakah mungkin Rampak Genteng terutama yang tadinya sebagai komoditas ekonomi saja, kemudian itu jadi identitas budaya dari Majalengka. Dan kami menyebutnya bahwa semestinya wilayah yang dibangun dari itu adalah bahannya harusnya dari tempat sendiri. Jadi kota kalau mau Majalengka kalau mau membangun kotanya itu sebaiknya bahannya yang paling terdekat, yang punya tanah, yang punya bambu, yang punya kayu dan seterusnya, hingga desain kotanya lebih murah tapi lebih punya identitas kuat. Nah, ini kami sebenarnya repotnya di bagaimana kita punya kekuatan imajinasi secara terus-menerus, karena imajinasi itu terakhir-terakhir itu agak susah ya, orang hanya menjalani
kehidupannya. Nggak punya waktu untuk membayangkan wilayah, terutama kalau lebih banyak apa karir individu, tapi karir wilayahnya itu nggak pernah dibicarakan. Karena wilayah itu juga harusnya punya karir, dan kami itu sedang menata itu lewat banyaknya festival yang kita kerjakan. Berikutnya, slide berikutnya boleh. Nah ini tuh nampaknya seperti sedang latihan, tetapi sebenarnya lebih riset. Karena dari obrolan ini kita rekam, kemudian kita punya banyak data, misalnya dari data terbesar terakhir dari 2015 itu banyaknya bank keliling yang kemudian ini merepotkan ibu-ibu karena jadinya jadi utang dan seterusnya. Kemudian itu kami atasin menjadi grup musik, dan sekarang mereka malah punya uang sendiri untuk dipinjamkan pada warga. Nah, ini Rampak Genteng itu latihannya sekaligus juga riset tentang kondisi hari ini dan kemungkinan ke depannya. Boleh berikutnya, Mas? Boleh berikutnya? Pada suara apa nih? Nah, kemudian ini kita mencoba setelah punya riset itu yang sederhana, yang kami menyusunnya menjadi apa namanya, karena kita mempertemukan banyak polisi, siapapun lah, bupati mau siapapun, hingga mudah banget ketika kita mendapatkan riset dan kemudian kita mendapatkan imajinasi bersama untuk ditawarkan pada pengambil keputusan. Yang dalam hal ini adalah bupati. Berikutnya, Mas. Kang. Nah, ini berikutnya kalau nggak salah ini. Nah, ini jadinya ini. Setelah Rampak Genteng itu kami cukup jelas bahwa Majalengka kemudian sebagai kabupaten terakota. Dan ini sudah cukup berjalan dengan baik. Paling tidak semua bangunannya tampak 30% terakota. Jadi mau pabrik Adidas, mau pabrik apapun sekarang ke wilayah Majalengka itu ada terakota terlihat. Selain bangunan-bangunan pemerintah, dan ini juga ada alun-alun yang full terakota. Hingga tadinya genteng saja dibuat kemudian macam-macam produknya, tidak hanya genteng, bisa macam-macam sekarang. Gitu. Jadi ternyata bisa dari festival itu bisa menjadi regulasi besar tentang gerak bersama ke depan, dan ini kita kalau ini terjadi cukup jelas di kepemimpinan Bupati baru, Kota Terakota ini akan berhubungan sama ekologi, mulai membuat hutan, membuat wilayah ketahanan pangan dan seterusnya untuk membangun Kota Terakota. Tapi sebenarnya Majalengka Kota Terakota itu ada kalimat terakhirnya, Kota Terakota, kota rasa ibu. Ini yang rasa ibunya itu yang memang ganjil di ini, tetapi ini jadi pertanyaan buat para planolog yang ini kira-kira bagaimana menjelaskan atau mewujudkannya kota dengan rasa ibu. Saya tidak ngerti karena bukan ahli planologi, jadi nanti planologinya sendiri yang akan menjawab dengan baik. Baik, berikutnya, Kang. Ini sekiranya dari festival itu yang dibangun ini, karena kota yang dibangun atas keinginan penghuni, juga atas bahan dan sumber daya yang dipunya itu jauh lebih aduhai sebenarnya. Baik, berikutnya Mas, terima kasih kali ya. Terima kasih banyak. Maaf, ngawur menjelaskannya. Hormat selalu buat Mas Budi dan Mas Preman. Oke, Alhamdulillah, Hiraubil Alamin, terima kasih banyak Kang Arif atas wawasan yang membuka perspektif baru tentang hubungan antara seni, tanah, dan komunitas ya. Ya, teman-teman semua,
Oh, Kemeriahan terlihat dari Festival oke, Rampak ini adalah Genteng video. yang digelar di bekas pabrik gula di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin sore. Meski diguyur hujan, sebanyak 4.000 peserta antusias memeriahkan Rampak Genteng yang digelar setiap 3 tahun sekali ini. Menurut Ketua Pelaksana Festival Rampak Genteng, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur dengan warisan yang diberikan oleh nenek moyang. Kegiatan ini didukung oleh 70 kelompok masyarakat mulai dari pelajar hingga masyarakat umum yang ada di Kecamatan Jatiwangi. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, wah luar biasa. Aplaus untuk Kang Arif. Terima kasih banyak Kang Arif atas wawasan yang membuka perspektif baru untuk kita. Ya, perbincangan kita belum lengkap teman-teman. Tanpa menyentuh seni rupa kontemporer. Sebuah ruang imajinasi yang merefleksikan dinamika zaman. Nah, sekarang kita beralih ke art job. Art job bukan hanya sekedar pameran seni, melainkan ekosistem yang mempertemukan seniman, komunitas, dan masyarakat dalam dialog yang membangun kesadaran kolektif. Nah, mari kita berbincang-bincang dengan founder Artjok, Kang Heri Pemad. Mas Heri Pemad. Apakah sudah bergabung dalam Zoom meeting ini? Bu Astri, izin Mas Ya. Heri, terlambat sepertinya. Oke, oke. Sambil menunggu Mas Heri Pemad, kita mungkin boleh ini ya, boleh bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol dengan audiens yang sepertinya wah sudah ramai sekali di kolom komentar gitu ya. Untuk sambil menunggu Mas Heri, baik bagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang ingin bertanya, yuk kita diskusi sama-sama. Silahkan sebutkan nama, asal, kemudian pertanyaan, dan ditujukan untuk narasumber mana. Nah, sebagai pemantik, saya boleh nanya dulu dong ke eh, Pak Budi atau Pak Arif, boleh ya? Ya, sambil menunggu, atau raise hand juga boleh, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Silahkan disebutkan nama lengkap, kemudian karena acara kali ini dihadiri oleh banyak banget ya em, dari berbagai macam dari berbagai macam kota atau kabupaten. Nah, yang sudah bergabung adalah Pak Budi. Pak Budi, aku mau tanya nih, Pak Budi, sangat terinspirasi sekali. Untuk bisa menciptakan festival yang besar, biasanya hal apa saja sih yang harus kita lakukan gitu ya? Terutama ini nih bagi generasi muda gitu ya, pengen membuat festival yang sama, festival fashion atau misalkan festival seni budaya. Kira-kira hal apa saja yang harus mereka lakukan dari awal inisiasinya hingga pada akhirnya jadi festival top of mind gitu ya, dikenal bukan cuma di kancah lokal tapi juga nasional maupun internasional. Boleh dong dibagi tips dan triknya gitu. Pak Budi dulu. Ya, Mbak Asri, memang untuk membangun sebuah event menjadi eh, satu hal yang bisa dilakukan secara bersama-sama, kolaborasi ya, multi komunitas hadir ada di dalamnya. Eh, Bagi kita yakin tidak bisa dilakukan secara instan. Ya, perjalanan JFC pun juga sama. 2003 itu Mas Dinan benar-benar mulai dalam skala yang kecil, berupaya untuk apa tuh menyentuh lingkaran yang lebih luas lagi, lebih luas lagi, lebih luas lagi. Tapi di tiap batas lingkaran itu pasti ada tantangan-tantangan yang ada di sana. Uh, Kalau kami simpulkan sebenarnya untuk kita bisa konsisten tetap melakukan seperti itu, memang harus diawali dengan adanya satu goals yang jelas, dream yang jelas. Mas Dinan itu kekuatannya ada dream yang jelas dan action jelas sekali apa yang beliau lakukan itu. Ya. Kami yang pertama pun tidak terlalu percaya bahwa dreamnya Mas Dinan yang sebesar itu akan bisa diwujudkan. Hanya saja konsistensinya Mas Dinan dan jelasnya dreamnya Mas Dinan itu membuat pada akhirnya kami menjadi bagian dari yang mempercayai bahwa itu bisa diwujudkan. Meskipun itu akan butuh lintas generasi nanti. Gitu. Ya. Jadi konsistensi di sini memang biasanya dibutuhkan tokoh, dibutuhkan ada orang yang peduli, nggak usah banyak-banyak. Ada satu orang aja yang peduli. Mungkin kayak
eh, Mas Arief ya di sini ya, karena dia punya care di situ, itu bisa terwujud. Nah ini yang nggak setiap daerah punya ya. Jadi kalau adik-adik mau menginisiasi itu, memang awalnya dari kepedulian. Nanti di sana akan menggerakkan. Dulu cari volunteers di JFC itu sulit banget. Kami sering guyon kalau lagi di luar kota. Di Jember sendiri kita cari volunteer sulit banget ya. Kalau lagi event di luar kota cari volunteer kok cepet banget gitu loh kita. Nah, tapi di 3 tahun belakangan ini itu sudah tidak terjadi lagi. Kita buka yang tadi kita cerita, kita buka pendaftaran volunteer 10 hari, baru hari ketiga yang daftar sudah hampir 1.000. Untuk kebutuhan volunteer hanya 300 orang yang kebutuhan volunteer di showtime-nya, di event. Ya. Eventnya masih bulan Agustus. Nah, karena sudah semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang mungkin akan dengar value-nya apa saja sih yang bisa didapat experience-nya di dalam gelaran penyelenggaraan event. Nah, ini yang mengundang rasa ingin tahu dan keinginan untuk terlibat lebih besar lagi. Kayaknya sih gitu sih Mbak Adri ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Jadi cara paling mudah, cara yang Oh, paling mudah mungkin kalau adik-adik involve aja dulu. Apa oh, itu usaha masuk ke event-event yang sudah eksis, terus kemudian coba di sana brand apa tuh tukar-tukar pikiran, ya gitu loh. Dengan tim-tim utama yang ada di dalam event itu. Mungkin saya sendiri pun kalau ada waktu kesempatan saya ingin ke tempatnya Mas Arief, ya kan? Karena itu menarik sekali meskipun 3 tahun, tapi dari inspirasi genteng bisa jadi event yang pada akhirnya men-trigger kita juga. Oh Jember sebenarnya juga punya sesuatu nih, gitu loh. Yang bisa kita festivalkan seperti yang Mas Arief bikin, gitu loh. Dan di Jember belum dibikin, gitu loh. Nah, pasti pada akhirnya akan ingin tahu. Jadi adik-adik yang muda-muda ini ya, eh, ya mungkin sisihkan waktu sedikit uang saku untuk main ke tempat penyelenggaraan event yang masuk kategori event-event berkualitas deh, ya event-event yang bisa menggerakkan community misalnya. Arjok apalagi saya kepingin banget, kemarin sudah mau main tiba-tiba ada kegiatan lain akhirnya belum bisa lari ke sana. ya. Jadi join deh, main di UFC aja deh, ikutan nanti kalau sudah deket event boleh, dari sekarang juga boleh take a part untuk belajar bareng-bareng di JFC, silakan monggo. Siap, terima kasih banyak Mas Budi. Nah ini ada pertanyaan nih dari di kolom chat, boleh ya? Mohon izin, mungkin bisa dijawab sama Kang Arif Yudi. Dari Wela Nangin, perkenalkan Kang Arif, nama saya Wela Nangin dari Medan. Saya beberapa kali terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan beberapa festival di Sumut. Hadirnya sebuah festival menghadirkan perputaran ekonomi yang cukup besar untuk masyarakat, berkembangnya kesenian dan banyak hal positif lainnya. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana kita harus menanggapi tentang perubahan kebiasaan dari masyarakat? Yang saya temukan, di awal masyarakat itu murni membantu dan terlibat secara aktif karena misi yang sama. Pada akhirnya ada pergeseran, muncul konflik antar masyarakat untuk perebutan lahan, tata ruang yang makin merusak lingkungan. Bagaimana kita harus menanggapinya? Mohon izin untuk dijawab, Kang Arif Yudi. Seru banget nih. Seru banget, udah sampai ke tata ruang loh ini festivalnya. Nah ini sebenarnya eh, festival itu seringkali nggak pernah di daerah ya, terutama di daerah kami, di daerah Jawa Barat terutama, itu paling hubungannya dengan dinas kebudayaan atau dinas ekonomi kreatif ya. Paling jauh sama dinas pendidikan. Padahal sebenarnya kemungkinan festival itu ya ngomongin tata ruang, ngomongin air, ngomongin banyak hal, transportasi dan seterusnya. Jadi sebenarnya dari satu festival aja kemungkinan kita bisa membicarakan banyak hal, terutama tata ruang, hajat hidup untuk orang bergerak itu dan berpenghidupan itu di tata ruang itu harusnya bisa cukup lebih inklusif seperti Mas Budi. Orang dari tata ruang untuk membukakan pengetahuannya tentang apa sih tata ruang kotanya ke depan 5 tahun ke depan gitu. Itu tuh susah banget untuk mengajak dialog agar warga juga
punya ketertarikan untuk melihat tata ruangannya, tata ruang wilayahnya. Nah, dan ini salah satunya biasanya ketika terjadi kayak gini, benturannya berebut lapak kemudian. Karena memang susah banget ya ketika warga nggak pernah diajak dialog ketika ngomongin tata ruangan gitu, tata ruang di sebuah wilayah. Orang taunya bahwa ruang itu ya perebutan lapak, perebutan ruang. Itu yang tetapi kalau itu bisa ditata bersama gitu, bahwa orang yang berjualan, orang yang itu juga kemudian dikemas lagi menjadi festival lagi, dan mereka dikembangkan dialognya, imajinasinya, saya kira mereka menemukan pola festivalnya sendiri yang mungkin lebih otentik ya, mungkin lebih lebih tulus, lebih kediriannya lebih kuat ketimbang misalnya dari kami yang biasa bikin festival, ketika nyentuh festival yang mau nyari otentik bahkan jadi jauh ininya, rasanya begitu. Jadi saya kira ini menarik, bagaimana dari festival itu kita bisa ngomongin tata ruang wilayah selain identitas wilayah. Ini udah mulai masuk teknis, jadi Mbak siapa nih, Mbak Wela, tolong didiskusikan lagi ke Dinas Tata Ruang, PUPR atau PUTR di Medan ini ya. Bakal menarik, nanti kita akan punya imajinasi lebih banyak dari obrolan itu. Oke, siap. Terima kasih banyak atas insight menariknya Kang Arif Yudi dan Pak Budi. Kita berpisah sementara ya, karena alhamdulillah Pak Heri Pemad sudah bergabung dengan kita, founder Artjok. Ya, teman-teman tak lengkap rasanya ya. Kalau kita nggak ngomongin seni kontemporer, sebuah ruang imajinasi yang merefleksikan dinamika zaman. Art Jok, nah tadi kan udah di-spill gitu ya, Pak Budi nggak sabar pengen ke Art Jok. Nah, Art Jok bukan sekedar pameran seni, melainkan ekosistem yang mempertemukan seniman, komunitas, dan masyarakat dalam dialog yang membangun kesadaran kolektif. Halo, Kang Heri Pemad, sudah bergabung bersama kita? Mas Heri. Halo, selamat sore. Selamat sore. Mbak Astri. Tadi Sehat? sempat sehat. Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Itu ada Posisi Mas gimana, Arif Mas? Budi senior saya, aduh. Oh, Sudah tadi selesai udah di dia banyak gitu. banget yang ngomongin soal art jok nih, kita penasaran. Mari kita berbagi, mari Siap. kita ngobrol. Baik, waktu dan layar dipersilakan 30 menit ya, Mas Heri. Oke. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan masih segar di ujung waktu puasa ya. Teman-teman semuanya, di sini ada Mas Mario, Mas Arif Yudi, dan ada Mas Vicky juga, teman-teman senior saya juga semuanya ada di sini deh kayaknya. Seru. Mungkin bisa dibantu untuk ininya ya. Ini di layar. Oke. Saya dikasih tema mungkin amalan-amalan Artjok merawat kesenian ya. Ini juga amalan-amalan festival untuk ekosistem seni dan kreatif tentunya ya. Nyambungnya ke sana. Terima kasih sudah diundang Mbak buat ICCN. Senang sekali bisa diundang dan bisa akhirnya berkesempatan untuk berbagi, dan terima kasih undangannya Mas Mario dan juga ada Mas Galih ya. Langsung saja untuk mengenai Artjok, kita bicara festival ya. Festival tentu tadi pasti sudah banyak sekali masukan ilmu mengenai festival, gerakan kreatif dan lain dari Mas Yudi dan juga dari Jember ya. Saya kok belum kenal ya, atau kita mesti kenalan di sini? Ya, salam kenal Mas. Salam kenal Mas. Kita tunggu, tadi nyebut Artjok, senang sekali. Artjok di bulan Juni tanggal 20 mudah-mudahan bisa datang. Nanti kita undang ya Mas ya, izin. Artjok itu
memang kemudian disebut festival. Awalnya kan namanya JAV ini ya. JAV ini dulu kepanjangannya Jogja Art Fair. Art Fair itu juga festival sebenarnya kan, tapi lebih dunia mengenal art fair itu festivalnya galeri. Nah, di Arjok karena memang waktu itu tahun 2007, 2008 di mana kita memiliki potensi, memiliki aset yang namanya seniman itu banyak sekali, tetapi miskin galeri. Jadi kemudian saya berpikiran galeri yang sedikit, seniman yang banyak, mestinya ini bisa dibuat semacam gerakan di mana kita mempertemukan, niatnya itu ya, mempertemukan seniman-seniman yang jumlahnya banyak sekali di Indonesia, terutama di Jogja pada saat itu, dengan stakeholdernya. Karena yang ditemukan oleh galeri, itu senimannya itu saja, yang terkenal saja, yang laku-laku saja, kan gitu waktu itu ya, di tahun-tahun itu. Sehingga akses seniman muda yang jumlahnya banyak sekali dan tiap tahun itu bertambah dengan adanya Institut Seni Indonesia atau perguruan tinggi seni lainnya, itu setiap tahun melahirkan seniman banyak banget ya. Ini belum ada wadahnya. Jadi semangatnya kita itu membuat ruang. Ketika kita berharap, kita kemudian menggantungkan gitu ya, ruang dari pemerintah kan adanya cuman taman budaya, kemudian waktu itu kalau dari Kompas ya Bentara Budaya, dan galeri-galeri alternatif itu sedikit sekali. Sehingga ini yang kemudian menggerakkan seniman, ya pelaku seni ya terutama, itu membuat atau menciptakan ruang-ruang alternatif atau ruangnya sendiri. Minimal tuh buat komunitasnya sendiri gitu. Untuk mereka berekspresi, mereka membuat ruang untuk berbagi dan lain sebagainya. Nah, salah satu alasan lahirnya JAV pada saat itu yang kita kenal sekarang menjadi Arjok gitu ya, itu adalah itu, membuat ruang, menciptakan ruang sendiri untuk kita sendiri, yaitu seniman-seniman rupa atau seniman-seniman muda pada saat itu yang jumlahnya banyak sekali. Saya berekspektasi ini menjadi ruang yang luas dalam arti bukan fisik, atau ruang yang besar bisa diartikan itu menjadi ruang pemikiran yang kemudian meluber kemana-mana. Kita menyikapi kondisi situasi baik alam, baik politik, baik budaya, yang itu kemudian bisa diperluas dengan membuat seni peristiwa, yaitu Jogja Art Fair pada saat itu. Ini yang ada di gambar. Ini tahun 2009. Lahir tahun 2008 masih JAV ya, kemudian tahun 2009 juga masih JAV, kemudian tahun 2010 itu sudah menjadi Arjok karena supaya pada saat itu lebih fleksibel, lebih bisa diterima oleh seniman untuk mengikuti peristiwa ini, tidak serta-merta mengikuti sebuah peristiwa yang identik dengan sesuatu yang pendekatannya adalah pasar. Maka ketika Arjok itu kayaknya agak balance gitu antara wacana dan pasar, sehingga itu kita punya pemikiran merubah menjadi Arjok di tahun 2010. Nah, bedanya cuma nama aja, semangatnya sama, yaitu mendekatkan seni dan seniman kepada publik sedekat-dekatnya. Itu semangatnya. Dan konsen kita adalah tetap seniman-seniman yang muda, karena mereka lah yang kemudian yang sedikit terakses oleh galeri, terakses oleh acara-acara yang diselenggarakan oleh institusi ataupun pemerintah, karena yang mereka undang itu adalah seniman-seniman terkenal. Nah, ini fasad di mana ketika sudah menjadi Arjok sebagai bentuk branding ya. Karena ini kita bergerak di wilayah visual, maka kemudian kita mengelabui gitu ya, dalam tanda kutip, atau mengganggu dalam tanda kutip
secara visual bahwa branding itu dengan cara visual, yaitu temboknya atau gedungnya kita rubah berwujud setiap tahun itu berubah-ubah sehingga itu kemudian menjadi semacam cara branding event ini untuk sebagai pengingat, untuk sebagai statement atau membentukkan karakter sebagai sebuah festival itu dengan cara pertama adalah latar depan. Maka bentuknya Arjok itu dikenal wah selalu ya fasadnya itu berubah-ubah, gigantik, temanya khusus ya seperti itu. Maka kemudian yang kita kenal sekarang ya Arjok itu yang kadang yang ditunggu adalah fasadnya. Pada saat itu yang ditunggu adalah fasadnya. Itu fotogenik, kemudian itu instagramable mungkin atau eye catching, kemudian itu bisa mempengaruhi orang itu untuk masuk, untuk pengen tahu apa sih di dalamnya ini peristiwa apa sih gitu. Dan kebetulan pada saat itu di dalamnya ruang taman budaya itu dekat pasar, dekat Malioboro, dekat keraton, itu mudah sekali diakses oleh publik. Justru yang datang itu kebanyakan adalah publik secara luas, bukan seniman. Kalau kita seniman ya temennya ya itu saja, yang datang itu saja. Maka waktu itu kalau kita pameran di galeri yang datang juga segmented banget. Kalau nggak seniman, pecinta seni atau teman-teman sendiri, nah gitu. Nah makanya Arjok dengan konsep mendekatkan seni kepada publik sedekat-dekatnya itu harus secara kemasan, secara tema, kemudian secara kepesertaan gitu seluas mungkin untuk memungkinkan kita bisa berkolaborasi baik dengan masyarakat atau dengan publik atau dengan seniman atau dengan divisi seni lain misalnya gitu kan. Yang ikut itu tidak harus seniman, bisa desainer, bisa arsitek, bisa dari fashion, bisa dari film, bisa dari pertunjukan dan lain-lain. Dan termasuk tidak harus untuk ngikutin Arjok itu tidak harus seniman. Jadi artinya bisa dokter, bisa petani, bisa guru, atau bisa dukun gitu kan. Nah itu ketika dia memiliki ekspresi yang kemudian berani memasukkan karyanya ke Arjok, mendaftarkan melalui open call, ya ketika memang bagus pasti kita terima untuk menjadi peserta Arjok. Itu bentuk membangun hubungan seni dengan masyarakat secara luas, tidak hanya secara seniman gitu kan. Jadi memungkinkan siapapun boleh ikut, tetapi kita tetap mengutamakan hal yang sifatnya karena ini pintu besarnya adalah seni rupa, maka kemudian kita memakai semacam kurator gitu ya, buat kurator semua diseleksi, yang jelas harus artistik, temanya sesuai dengan apa yang dikemas pada saat itu, sehingga Arjok itu tidak hanya sekedar artistik, tidak hanya sekedar menarik secara perkembangan visual seni, tetapi juga secara tema, secara kritis membahas isu-isu yang terjadi yang aktual, kurang lebih seperti itu. Nah ini contoh aja bahwa yang ada di layar ini adalah sebagai commission artist pada tahun lalu gitu ya, karya Tita Ruby dan Agus Wage. Kita membahas isu tentang ketahanan pangan seperti itu. Arjok mendorong kolaborasi lintas disiplin ya. Tadi saya sebutkan untuk mengikuti festival Arjok tentu ada yang mempertanyakan ini sebenarnya acara apa sih? Di situ ada film, di situ ada pertunjukan, ada tari, kemudian ada musik, kemudian ada desain, kemudian ada arsitek dan seni-seni yang lain yang baik tradisi pun juga masuk. Kalau misalnya dia sangat sangat mengikuti tema yang kemudian diusung pada saat itu Arjok itu ada gitu. Dan multi secara aplikasi tidak harus bentuknya seni rupa secara ini ya, secara verbal misalnya patung, lukis, grafis gitu. Bisa yang kaitannya
karya-karya yang mengikuti perkembangan teknologi misalnya. Sangat memungkinkan dia bisa masuk dan menjadi peserta Arjok, sehingga orang akan melihat Arjok ini gitu ya, menjadi rujukan awal kalau kita bicara perkembangan seni. Maka semangatnya adalah memberikan ruang kepada seniman, kepada siapapun terhadap perkembangan seni yang paling aktual atau terkini. Maka kemudian muncullah teman-teman komentar ya, kalau ingin melihat perkembangan seni yang paling dekat ya kita ngikutin Arjok, atau ini semangat Arjok juga, tapi juga sebenarnya ada Biennale, bahkan ada art fair pun mereka pasti akan menyuguhkan semangat yang sama. Nah ini yang ada di layar ini adalah Arjok tahun 2014 ketika bertema politik misalnya kan. Waktu itu ini temanya Legacy of Power, merespon pada saat itu situasi politik di mana ada pergantian 5 tahun sekali pemilu. Nah, ini temanya tentang kabinet gitu kan. Nah, ini boneka-boneka yang karya seorang seniman muda, Samsul Arifin, dia membuat tema judulnya Kabinet Goni ya pada saat itu. Di situ menunjukkan figur-figur anggota parlemen, anggota kabinet gitu ya. Ada yang tukang babat hutan, ada yang tukang nguras laut, ada yang tukang gitu-gitulah. Nah itu bentuk respon dari seniman-seniman atau seniman yang kita tunjuk menjadi commission merespon tema yang ada. Nah setiap tahun berbeda, setiap tahun berusaha menyajikan satu yang baru. Maka kemudian kita harus selain tema yang berbeda, kita kemudian memiliki tradisi gitu ya, menunjuk seorang kurator. Kurator itu kita kontrak 3 tahun ganti. Dia kita kasih wewenang, kita kasih otoritas, kita kasih tanggung jawab untuk mengemas tema per 3 tahun sekali. Maka kemudian tema-tema yang disampaikan melalui 3 tahun sekali ini, kadang-kadang trilogi, kadang-kadang juga parsial gitu, satu-satu gitu ya. Tetap mengutamakan mengusung isu-isu yang paling aktual. Nah, yang ada di gambar ini kan pada saat itu tahun 2015 mengusung tema Infinity and Flux gitu ya. Ketika kita bicara kesetaraan, kita bicara sesuatu yang beragam, maka kemudian ini pada saat kita membuat bola hijau ini, pesertanya adalah tidak harus seniman. Jadi ada dukun yang ikut, ada guru yang ikut, ada dokter yang ikut, maka kemudian karya yang masuk sangat beragam, genetik, robotik, mekanik, gitu-gitu ya. Kemudian karya-karya yang kemudian kolaboratif dan juga mungkin bisa melibatkan pengunjung itu sendiri. Itu salah satu semangat yang diusung. Tema-tema yang kemudian akhirnya muncul ya, walaupun ya peserta Arjok itu kan dari mana-mana ya, senimannya dari luar negeri banyak ya. Kita sering mengundang seniman-seniman dari luar negeri, seniman-seniman kelas dunia. Kita pernah mengundang Yoko Ono, pernah Stefan Sackmaster, Dengkot, desainer kelas dunia ya dari Amerika. Bahkan kita pernah mengundang Marina Abramovic, the grandmother performing art yang dari Jerman ya, kalau nggak salah. Itu kita pernah mendatangkan beliau. Kita juga pernah mengundang Wim Delvoye, seorang seniman yang cukup gila dari Belgia pada saat itu. Kemudian kita tantang untuk membuat sesuatu yang cukup masif di Arjok dan mereka rata-rata senang, sehingga Arjok ini menjadi festival yang orang bilang bertaraf internasional gitu, walaupun secara infrastruktur kita tidak pernah menganggap bahwa secara infrastruktur ya, secara tempat itu memang tidak berstandar internasional, tapi kita bisa menutupi dengan program-program yang kemudian berpihak kepada syarat-syarat menjadi event yang berkelas internasional itu sendiri. Walaupun ya kalau kita melihat pameran ini ya, pameran yang ada di layar ini kan tahun 2017. Ini tidak ramah untuk difabel misalnya.
Tapi kita membuat program yang berpihak kepada teman-teman difabel, sehingga program-program kesetaraan untuk menutup kekurangan infrastruktur, kemudian ini menjadi event yang kemudian berpihak kepada kesetaraan, inklusivitas gitu ya, itu bisa kita penuhi, sehingga ketika orang mengatakan bahwa festival Arjok itu bertaraf internasional, ya kita tutupin dengan program-program yang ada di dalamnya untuk menutupi keterbatasan secara infrastruktur gitu ya. Mohon izin, Mas Heri, waktunya 5 menit lagi ya. Oke, selanjutnya mungkin dipercepat ya, masuk ini sebenarnya fasad-fasad saja sampai kita melihat programnya. Tadi kita udah menyinggung program, bahwa program-program di Arjok itu karena banyak maunya ya, karena sebenarnya bukan kemauan kita ya, tapi itu tuntutan dari orang yang datang, seniman yang ikut, orang datang itu publik luas ya, sehingga kita berusaha memenuhinya, yaitu ketika paling seksi atau paling menarik dan kemudian paling disenangi teman-teman gitu ya, karena Arjok menekankan hadirnya festival ini dengan mengusung program Love Arjok. Love Arjok itu sebuah brand yang kemudian di situ menjadi program inklusif, di mana teman-teman difabel, kemudian anak-anak gitu-gitu sangat memungkinkan untuk berpartisipasi di dalam Arjok. Nah, ini menjadi kebanggaan Arjok, yaitu Love Arjok itu adalah mengusung program kesetaraan inklusif. Kemudian ada program yang kemudian pertunjukan. Di situ ada musik, kemudian di situ juga ada film, pemutaran film, kemudian juga mengundang dari teman-teman teater dan lain-lain, sehingga memungkinkan korelasi antara seni rupa, pertunjukan dengan film, dengan desain dan lain-lain dalam satu bungkus sebuah festival Arjok, di mana di situ tidak hanya seni rupa, tapi ternyata memungkinkan ruang itu kita respon menjadi mengisi program-program yang sifatnya memberikan ruang kepada divisi lain, termasuk teater, musik, tari, dan lain-lain. Kemudian ada satu lagi program ini ada Artcare ya. Ini kita harus mengakomodasi ketika kita harus berbagi ya, seni indahnya berbagi, maka kemudian indahnya seni berbagi. Nah, kita juga mengajak teman-teman untuk mengumpulkan karya kecil-kecil, kemudian kita jual hasilnya 100% kita sumbangkan atau kita donasikan kepada komunitas-komunitas, kepada orang yang membutuhkan, tidak harus mereka seniman, tapi juga masyarakat umum. Itu bisa kita kita bantu ya untuk menjalankan program-programnya melalui Artcare ini. Gitu. Jadi kita sumbangkan dari hasil penjualan, kita sumbangkan kepada yang membutuhkan. Seperti itu salah satu bentuk peran serta seniman untuk berbagi kepada masyarakat luas. Kemudian di Arjok Kids, nah ini juga menarik. Kemudian kita tidak menutup kemungkinan bahwa kita tidak bermaksud untuk membuat atau mencetak seniman dari dini, tidak sama sekali, tetapi kita memberikan ruang kepada anak-anak gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk edukasi bagaimana anak-anak itu lebih sensitif, lebih peka, atau bahkan lebih jujur. Dan itu juga tidak hanya mengedukasi anak-anak itu sendiri, tapi juga mengedukasi pada orang tua bahwa memberikan ruang semacam ini, kita memberikan wawasan kita, memberikan kesadaran kita, melatih sensibilitas kita tentang bagaimana kita itu bisa menghargai apapun, kita memberikan ruang kepada termasuk anak-anak untuk berhak untuk berekspresi seperti itu. Bahkan kita banyak mendapatkan ide sesuatu yang bagus itu justru dari karya anak-anak. Itu ya, Love Arjok tadi sudah kita sebutkan, ini adalah bentuk program bentuk kesetaraan di mana setiap penyelenggaraan Arjok kita menghadirkan teman-teman dari teman-teman difabel semuanya tanpa terkecuali, dan kita memberikan pelatihan bahasa isyarat dan lain-lain, termasuk pada yang teman-teman tunagrahita itu di dalamnya kita bekerja sama dengan teman-teman Bawayang, komunitas dari difabel untuk kemudian berkolaborasi dengan publik yang datang gitu.
kita punya program baru gitu ya, Spotlight itu sebenarnya sudah terjadi. Kita memberikan ruang kepada semacam corporate ya, mereka kalau pengen pengen terlibat di dalam Arjok dan sekaligus mempromosikan produknya segala macam, itu bisa masuk ke program ini, yaitu Spotlight. Kita memberikan ruang khusus, tentu itu salah satu bentuk bagaimana kita memberikan ruang kolaborasi dengan corporate atau institusi yang pengen mempromosikan produk-produknya, seperti itu juga. Kemudian kita juga salah satu bentuk pengembangan dari kreativitas dan seni, mengeksplor karya seni yang hadir pada saat Arjok. Kita membuat semacam merchandise project. Merchandise project itu bisa berkolaborasi dengan seniman. Dan seterusnya mungkin banyak program yang lain termasuk berkolaborasi dengan Yogyakarta secara keseluruhan, maka kita membuat program yang namanya Jogja Art Week gitu ya. Selama 2 bulan kita menggandeng ruang-ruang seni yang ada di Jogja sebagai perluasan, sebagai Arjok expanded gitu ya. Kita menggandeng ruang seni di Jogja, mereka kita minta untuk membuat semacam peristiwa juga, membuat pameran lah, membuat pertunjukan lah, membuat peristiwa apapun yang kemudian itu dianggap peristiwa artistik, baik itu di ruang galeri, di kafe, di hotel, di ruang kosong, bahkan di hutan, bahkan di kuburan, silakan. Maka kemudian kita gandeng untuk bisa merayakan peristiwa Arjok ini dalam selama kurang lebih 2 bulan. Kemudian kita membuat program Jogja Art Week sebagai bentuk branding bersama, sehingga Arjok yang kecil, yang luasnya cuma berapa ribu meter saja, itu menjadi berasa besar, dan kemudian kita branding menjadi semacam satu peristiwa. Kemudian secara organik teman-teman itu menjulukinya sebagai Lebaran Seninya Jogja. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana kita branding bersama dan membranding Arjok itu sendiri, sehingga tamu Arjok itu datang dari teman-teman yang bikin event di luar Arjok, dan juga tamu Arjok juga akan berkunjung ke peristiwa seni di luar Arjok itu sendiri, sehingga kita bisa berbagi klien, kita bisa berbagi tamu, bahwa tamuku adalah tamumu, tamumu adalah tamuku. Ya, ini ada semacam semangat branding bersama dengan Jogja, bahkan Indonesia. Ketika ada Arjok, maka banyak sekali peristiwa-peristiwa seni di sekelilingnya. Itu kurang lebih seperti itu. Monggo, kalau misalnya ada video, silakan disimak. Ya, oke. Terima kasih banyak. Udah cukup ya ininya videonya. Terima kasih banyak atas pemaparannya yang luar biasa, Mas Heri Pemad. Ya, teman-teman semuanya, pemaparan para narasumber sudah membuka cakrawala kita tentang bagaimana festival komunitas tidak hanya merayakan kebudayaan, tetapi juga membangun jaringan sosial dan ekonomi. Ya, kini saatnya saat yang ditunggu-tunggu gitu ya. Kita membuka ruang diskusi. Tadi sudah ada 1 pertanyaan dari Medan, tinggal 2 pertanyaan lagi. Bagi teman-teman yang bertanya, ada oleh-oleh nih, ada merchandise dari ICCN berupa buku. Yuk silahkan. Oh, sudah ada nih di kolom chat. Haidar Ali ingin bertanya. Langsung mungkin ya. Silahkan dibuka ininya mikrofonnya. Haidar Ali Unpi Cianjur. Oh, dari Unpi. Coba dibuka mikrofonnya. Boleh host dibantu? Dipin? Atau dibuka? Haidar bisa buka, di unmute, di unmute. Ada dan tidak. Silahkan. Ya, sebelumnya izin untuk bertanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Haidar dari Kabupaten Cianjur.
untuk pertanyaannya buat Mas Heri. Pertanyaannya tadi kan terkait dengan materi berjudul merawat kesenian. Pertanyaannya adalah di Kabupaten Cianjur ini ada gedung namanya Gedung Kreatif, di mana gedung tersebut dibuat untuk mengumpulkan orang-orang kesenian dari berbagai hal. Tetapi sekarang jarang dan cuma ada beberapa generasi muda yang ikut untuk mengisi gedung tersebut. Untuk mengadakan kesenian tersebut. Bagaimana langkah-langkah generasi muda untuk sadar dalam merawat kesenian yang ada dan mengembangkannya kesenian tersebut. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Haidar Ali. Oh, pertanyaannya spesifik langsung ke Mas Heri ya. Mas Heri bisa dibantu dijawab? Ya, Silakan. ini ya, maaf. Sebentar ya. Oke, tadi mengenai ruang kali ya. Bagaimana memanfaatkan ruang-ruang sebenarnya yang ada di mana ya Mas Haidar ya? Di Cianjur ya. Itu ada ruang kosong atau pabrik kosong ataupun gedung mangkrak atau apalah ya. Kemudian itu dijadikan ruang kreatif. Ini yang jago ini biasanya nih teman-teman ya, termasuk di sini mungkin Mas Handoko ya, biasa ya merubah ruang itu menjadi kemudian lebih berguna daripada mangkrak gitu ya. Banyak sekali sebenarnya sekarang ini inisiatif menjadikan ruang-ruang alternatif. Ya ini bentuk sebagai apa ya, kreativitas itu sendiri ya. Bagaimana ruang yang tadinya tidak aktif, tidak berguna, bahkan hanya menjadi heritage gitu ya. Itu tidak hanya sebagai heritage saja, tapi juga berguna buat teman-teman pelaku kreatif. Tempat saya di Arjok ya sekarang ya, itu pun dulu juga gedung mangkrak, itu bekas kampus isi, itu juga sama sekali orang nggak pernah berpikiran bisa sehidup sekarang gitu ya. Tidak pernah berpikiran itu akan menjadi sebuah ruang di mana menjadi jujukan ya, menjadi jujukan. Di sana itu ada banyak sekali peristiwa penting yang kemudian lahir gitu ya, dari sesuatu, dari gedung yang awalnya itu benar-benar gedung yang tidak terawat. Nah, padahal gedung itu dimiliki oleh Pemda. Nah, ketika peristiwa seni masuk ya, pertama itu ada pameran kecil, kemudian ada Biennale, dan kemudian Arjok berkesempatan bisa merubah ruang itu menjadi ruang yang representatif untuk pameran seni rupa kontemporer ya, dan kemudian berlangsung sampai hari ini menjadi sesuatu yang kemudian cukup membuka terutama dari teman-teman pemerintahan ya yang duduk di sana. Oh ternyata bisa ya, ruangan ini, gedung ini bisa dirubah menjadi tempat yang cukup kemudian menjadi jujukan, bahkan viral, bahkan menjadi destinasi wisata gitu ya, dan menjadi hidup. Dampak ekonominya juga nggak main-main sebenarnya setiap peristiwa itu ada di sana. Nah, untuk mendorong itu, untuk meyakinkan ke teman-teman dari dinas misalnya ya, itu harus ada semacam riset atau ada semacam riset yang menghitung dampak. Kemudian ini bisa diyakinkan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bahwa gedung ini dampaknya luar biasa loh. Satu, masyarakat jadi ekonominya jadi lebih baik misalnya, kemudian dan dampak-dampak lain ya, terutama mungkin saya bisa langsung saya sebutkan di sini bahwa dampak Arjok gitu ya, dalam satu kali event di tempat yang sebenarnya waktu itu perputaran ekonominya kecil karena itu hanya sebagai tempat yang dianggap gedung yang serem, angker, gelap, remang-remang, dingin gitu kan. Tiba-tiba ramai sekali dan satu saat kita mendapatkan dana dari pemerintah gitu ya, dari dana Indonesiana gitu ya,
Kemudian dana itu kita manfaatkan untuk menghitung dampak daripada Festival Arjok selama 2 bulan. Dan hasilnya sangat mencengangkan, padahal itu dihitung pada tahun 2022 atau 2023 ya. 2022 itu masih masa pandemi, Mas. Hasilnya sangat mencengangkan. Pada saat 1 kali event selama 2 bulan, itu dampak ekonomi, multiplier effect ya, ekonomi ya, multiplier effect. Multiplier effect itu dihitung dari berapa lama Anda tinggal di Jogja, asal Anda dari mana, Anda beli tiket, Anda nginep di mana, Anda beli kopi, makan di restoran, kemudian beli oleh-oleh, naik taksi, dan lain-lain, itu dihitung gitu. Dampaknya ternyata selama 2 bulan itu 5,2 T. Itu kan sangat mencengangkan, maka hampir saya nggak percaya diri, takut nggak dipercaya gitu ya. Tapi karena ini yang menghitung adalah lembaga riset independen dan dibiayai oleh pemerintah, ya apa boleh buat, saya harus mengatakan itu. Bahkan itu sudah saya turunkan itu poin-poin ininya ya, jumlah pengunjung kita sudah turunkan. Takut nggak dipercaya, saking takutnya. Nah itu bukti kita ini festival ini sangat berdampak. Belum festival-festival yang lain gitu ya. Nah, belum dampak pariwisatanya, belum dampak perkembangan seninya, belum dampak ekonomi langsungnya. Ekonomi langsung itu uang yang berputar pada saat itu ketika orang beli tiket di Arjok, beli karya di Arjok, beli oleh-oleh, makan di sekitar di situ gitu kan. Itu dampaknya itu hampir 100 M selama 1 bulan, selama 2 bulan. Itu kan luar biasa, dan itu kita sampaikan kepada waktu itu kepada Kemendikbud ya, dan mereka mengakui bahwa memang dampaknya besar sekali. Yang awalnya gedung yang mangkrak itu ternyata dampaknya begini besar, cuman pemerintah tidak memiliki semacam aturan bagaimana cara mengembalikannya ke festival ini. Belum ada perdanya atau belum ada semacam aturan yang dari pusat bagaimana mengembalikan ini. Padahal pemerintah hanya mensupport melalui misalnya ya dana Indonesianya berapa, kemudian dana istimewanya berapa, dukungan dari pemerintah yang bentuknya IKN berapa. Nggak sebanding sebenarnya. Kalau kita dikembalikan 2,5% aja, itu saya sudah tidak pernah ribut membicarakan atau berusaha mati-matian untuk mencari sponsor. Bahkan bisa acara itu bisa gratis gitu ya, karena sudah tertutup dari dana dari pemerintah yang sekian persen dari hasil dampak yang kemudian menimbulkan pemasukan PAD ya, pendapatan asli daerah dan lain-lain. Masuk ke pajak udah berapa? Itu Mas untuk meyakinkan ya ke teman-teman dari dinas terkait misalnya. Ya. Oke. Semoga bisa menjawab ya, Haidar. Nah ini ditahan dulu, Mas Heri. Ada satu pertanyaan lagi dari Indonesia Art Movement Ia Murda. Nah berhubungan sama tadi dampak ekonomi, ada pertanyaan nih. Bagaimana sistem pendanaan Artjok dari awal sampai dengan sekarang? Oke, itu yang memang selalu muncul pertanyaan di setiap saya ketemu ya teman-teman ya. Saya yakin masalahnya itu sama setiap penyelenggaraan festival, terutama festival independen ya, yang bukan dari pemerintah gitu ya. Pendanaannya kalau Arjok berawal dari sebenarnya saya sendiri ya pribadi ya, kalau kita ngomong merunut dari belakang, kita mengumpulkan dana sedikit demi sedikit dari penjualan karya memang. Walaupun itu tetap tidak menutup, itu hanya paling 10%, nggak nyampe bahkan cuma 5% kita dapatkan. Tapi kekurangannya dari mana? Tentunya ini perlu apa ya? Perlu diperlukan keberanian dari penyelenggara atau pemilik gagasan sebuah festival itu ya. Kalau Arjok terus terang dari tahun pertama tahun 2008 itu masih saya bekerja selama 1 tahun untuk Arjok. Misalnya setelah selesai Arjok, saya bekerja mengumpulkan uang dari makelaran, kemudian dari penjualan karya dari Arjok itu sendiri, kemudian membantu festival ataupun membantu galeri, itu memang dari saya sendiri awalnya ya. Dan kemudian sampai Arjok itu bisa dipercaya oleh
corporate, oleh calon sponsor. Jadi artinya kita harus membangun kepercayaan bahwa festival itu berlangsung dulu sekali, 2 kali, atau 3 kali supaya kita memiliki modal semacam bukti bahwa kita sudah menyelenggarakan ini dan sukses, gitu kan. Walaupun nggak sukses-sukses amat, gitu kan. Tapi kita harus meyakinkan kepada sponsor, sukses, ini kejadiannya, ini demografi pengunjungnya, semuanya harus ada data pesertanya. Kemudian ya itu tadi kita membuat riset juga, kita membuat data juga, maka kita harus bisa bicara secara data kepada calon sponsor. Maka saya bilang, maka ketika kita tidak bisa menghidupi diri sendiri dari penjualan karya, maka kita harus menggandeng pihak lain, baik itu dari corporate, swasta maupun negara. Kita mencari sponsor dengan meyakinkan apa yang sudah pernah kita buat. Pesertanya sekian, pengunjungnya sekian, gitu aja. Ya harus kita untuk awal-awalnya kita harus ya babak belur dulu, itu pasti dialami juga oleh festival-festival lain. Sehingga itu bisa meyakinkan ketika kita bisa menggait sebuah sponsor, kita bisa mendapatkan SPK atau semacam surat perjanjian kerjasama gitu. Surat perjanjian kerjasama itu bisa digadekan loh. Gitu. Nah ini silakan dari teman-teman yang mungkin ahli ya. Memang biasa ya menggadekan surat SPK itu sangat biasa buat saya. Kalau SPK nggak ada ya apa yang bisa digadekan? Yang sekiranya kita bisa yakin bahwa kita akan bisa mengembalikan dengan cara apa? Ya udah kita kemudian bisa menjual apa yang ada di festival kita, baik itu merchandise, baik itu tiket, baik itu karya itu sendiri dan lain-lain. Pendanaannya itu dari sana. Sehingga sampai dan itu memang butuh perjuangan dari tahun 2008 itu memang pro bono dulu ya awalnya gitu kan. Dan tentu juga teman-teman yang kita sambati, yang kita mintain tolong, bahkan kita menggadekan karya temannya gitu. Itu udah biasa. Artinya yang kita bangun kepercayaan kepada orang terdekat kita dulu. Untuk bisa menyamakan visi, semangat bahwa kita ingin membuat sesuatu dan ini berguna. Dan ini kita yakini akan akan berdampak lebih baik kepada ekosistem di wilayah kita ini gitu. Dan sampai sekian tahun ini Arjok sudah mendekati ke 18 tahunnya. Tahun ini ke yang ke-18. Hampir 2 dekade ini kita. Itu masih terus membangun kepercayaan agar kita itu bisa dipercaya untuk menjalin kerjasama, baik itu secara permodalan, baik itu juga secara ekonomi, kerjasama secara ekonomi dan bisnisnya. Saya kira itu aja yang jawaban dari saya. Wah, siap. Nah, ini bisa diduplikasi ya, ATM, amati tiru modifikasi. Nah, kalau kita sudah belajar banyak ke Artjok, nah kayaknya nggak lengkap rasanya pengen nanya juga nih, saya secara pribadi penasaran juga sama kalau di Jember gimana Mas Budi? Soal dampak secara ekonomi mungkin Mas Budi dan sistem pendanaannya, apakah kisahnya sama seperti Mas Heri? Ya, persis. Persis. Mas Heri cerita tadi langsung kita ini linear banget dengan perjalanan JFC sampai sekarang. 2003 sampai penyelenggaraan JFC yang ke-7 ya, 2010 atau 2009 itu benar-benar dana yang dipakai itu adalah dana dari Mas Dinan Faris sendiri, dana sang founder, hasil dari Mas Dinan jadi guru ya kan, jadi dosen, dari narasumber, semuanya dipakai untuk bikin event JFC. Tidak ada bantuan sama sekali dari pemerintah daerah maupun donasi masyarakat, itu tidak ada. Baru mulai 2007 itu mulai ada support yang tadi mungkin kalau dilihat secara value nilainya mungkin hanya menjangkau sekitar 20% lah atau berapa persen dari penyelenggaraan event ya. Sampai sekarang pun juga seperti itu sebenarnya. Kekuatan paling besarnya kayaknya ini ya Mas Heri ya, dari kolaborasinya sendiri yang community itu yang bikin value-nya bisa menjadi seperti saat ini. Kalau dinilai dengan rupiah itu akan menjadi sangat besar sekali. Ya. Jadi kekuatan kolaborasi, menjaga nama baik, ya kepercayaan itu memang jadi kunci utama. Sepakat sekali. Kata kuncinya di sana. Ya, kayaknya Mas Arif beda deh. Nah, kalau Mas Arif gimana nih? Mas Arif beda deh kayaknya. Enggak, beda. Kalau saya kan nge-WhatsApp Mas Heri Pembat untuk minta bantuan.
Saya langsung ke narasumbernya tuh WhatsApp-nya, Mas. Sama saya kira ya, sama ya. Sama, cuma apa skala aja kali ya. Skala skala bertemu dengan siapanya. Karena di sini kan memang pabrik genteng, jadi banyaknya pabrik genteng lah yang support awal-awal besarnya. Sama aja. Wah, seru nih. Tapi Ya, saya takjub banget, Mas Pemat itu minta uang dari pemerintah hanya untuk meriset dampaknya. Gila juga ya, itu aneh. Bagaimana Ya, hebat, hebat, ya, ya hebat. itu kan semangatnya supaya artinya ini sebenarnya semangat kebersamaan ya untuk membuktikan satu festival itu nanti kan juga teman-teman juga bisa meyakinkan itu memang dampaknya gede kok gitu. Kalau itu semuanya coba ini baru satu festival. Kalau seluruh festival yang ada di Jogja atau yang ada di tempatnya Mas Arif, tempatnya Mas Budi gitu di sana, itu kalau dihitung Mas itu aduh gede banget loh kita nyumbang ke pemerintah itu PAD melalui pajak bahkan ke PAD itu gede banget itu. Bisa nggak itu didorong supaya dikembalikan ke 5% aja? Kita udah nggak ribet cari sponsor gitu. sulit Mas, sulit. Makanya yuk bareng-bareng supaya kita bisa melahirkan perda kefestivalan kayak apa kayak gitu. Ya, ya, ya. Nah, cuman kita itu sama memang sama gilanya sih, sama nekatnya aja. Kakak Sudah kamu tahu, ya Mas Eri. iya Kakak sudah tahu bikin pusing, tetap aja bikin lagi. udah kena takdir ya. Ya. Nah, kita kan semangatnya ya Mas. Semangatnya itu kalau kita lebih banyak orang yang bahagia, kalau kita pusingnya sendirian ya nggak apa-apa kan, yang penting banyak yang bahagia. Betul. Oke, terima kasih banyak. Wah, sebetulnya diskusinya masih seru ya, tapi bagaimanapun waktu sudah ada di penghujung, Bapak-bapak, Mas-mas. Mohon Ya. izin, dari Jember, Jatiwangi hingga Yogyakarta, kita belajar bahwa festival bukan sekedar perayaan, melainkan ruang pertemuan antara mimpi, realitas, antara komunitas dan dunia. Wah, luar biasa. Sebelum acara ditutup, mohon izin nih, Mas Budi, Mas Arif, kemudian Mas Heri, kita sama-sama untuk mengikuti foto sesi bersama, boleh ya? Mari. Oke, ya baik Udah teman-teman. bosan foto sama Mas Arif. Ya, kita ada berapa layar ya, Pak Mario? Ada 3. 3, oke. Yuk, sama-sama teman-teman, dimohon dengan hormat untuk mengaktifasi fitur kamera gitu ya, karena kita akan foto bersama sebagai bukti gitu ya, saksi sejarah gitu. Ya, kita akan mulai dengan halaman pertama. Dipasang senyumannya yang cantik dan menarik. Ya, 3, 2, 1, cheese. Oke, halaman pertama. Kita lanjut ke halaman yang kedua. 3, 2, 1. Nah, yang terakhir, halaman ketiga. 3, 2, 1. Wah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak kepada para narasumber atas wawasan yang begitu kaya. Juga kepada ICCN yang terus menjadi ruang kolaborasi bagi komunitas kreatif di seluruh Indonesia. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Dana Indonesia, LPDB, Universitas Putra Indonesia, Politeknik Media Kreatif, Universitas Prima Karya, Jaringan ICCN dari Sabang sampai dengan Papua, dan seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini. Yuk teman-teman ikuti kelas ajar selanjutnya pada hari Jumat dengan topik strategi tata kelola dan dampak festival komunitas. Diakhiri dengan pantun ya. Bunga seroja di tepi telaga. Mekar indah menawan hati, festival tumbuh dari jiwa bangsa menjadi tradisi memperkuat identitas diri. Saya Asri Dwi Andriani. Cakep. Saya Asri Dwi Andriani pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Arif, Mas Heri Pemat. Mas Heri Pemat, Mas Arif, Mas Iwan. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Makasih Bapak Arif. Sehat selalu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Umi. Salam untuk Umi Bapak, sehat-sehat. Doain mudah-mudahan kami Kota Solok bisa hadir di Rampak Genteng tahun ini. Oke.
Siap. Oke. Izin pamit semuanya, Ya, Mas Budi, Assalamualaikum. teman-teman. Ya, assalamualaikum.